Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari, dan Kaprodi Tadris Matematika yaitu Ibu Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula orang tua saya yang telah mensupport saya dan hingga sejauh ini, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik. Nah, ini peta konsep yang telah saya buat. Ada 3 macam, yaitu yang pertama pengertian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pengertian itu ada 2, yaitu pengertian individu dan pengertian peserta didik ditinjau dari usia. Pengertian individu. Istilah individu berasal dari kata indivera, berarti satu kesatuan organisme yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau tidak dapat dipisahkan. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang-orang atau perseorangan manusia, merupakan kesatuan psikofisis atau jasmani dan rohani yang khas, unik, dan terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itu untuk pengertian individu. Sedangkan pengertian peserta didik ditinjau dari usia, yaitu setiap individu dikatakan sebagai peserta didik apabila ia telah memasuki usia sekolah, usia 4-6 tahun di taman kanak-kanak, usia 6 atau 7 tahun di sekolah dasar, usia 13-16 di sekolah menengah pertama, dan usia 16-19 tahun di sekolah menengah atas. Jadi peserta didik adalah anak individu yang tergolong dan tercatat sebagai siswa di dalam pendidikan. Nah, itu untuk pengertiannya. Yang kedua yaitu karakteristik individu. Nah, di sini juga ada 2, yaitu gambaran umum dan faktor penentu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu gambaran umum karakter peserta didik. Yang pertama, anak didik adalah subjek, maksudnya yaitu pribadi yang memiliki kediri-sendirian, kebebasan, dan mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kebebasan dalam mewujudkan diri sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Yang kedua, anak didik sedang berkembang. Setiap anak didik memiliki perkembangan. Dalam setiap proses perkembangan tersebut terdapat tahapan-tahapan. Oleh karena itu, setiap anak didik berada dalam tahap perkembangan tertentu menurut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa terhadapnya. Yang ketiga, anak didik hidup dalam dunia tertentu. Setiap anak didik hidup dalam dunianya, setiap tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Anak didik harus diperlakukan sesuai dengan keenakannya atau sesuai dengan dunianya. Nah, untuk selanjutnya yaitu masih tetap sama di karakteristik individu, yaitu faktor penentu. Faktor penentu karakter peserta didik. Secara umum, faktor penentu karakter seorang peserta didik dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu intern di dalam diri dan faktor ekstern atau di luar dirinya. Atau dalam dunia psikologis, karakter peserta didik terdiri dari faktor-faktor keturunan atau pembawaan dan faktor lingkungan, yaitu pengalaman. Nah, yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan.
Untuk pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua juga, yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan pada peserta didik. Pertumbuhan fisik peserta didik dibagi menjadi dua lagi, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan sebelum lahir, masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena masa itu terbentuknya organ-organ tubuh, tersusunnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Nah, pertumbuhan setelah lahir yaitu pertumbuhan manusia kelanjutan dari pertumbuhan sebelum lahir. Proses pertumbuhan manusia berlangsung hingga dewasa. Pertumbuhan fisik manusia berbeda dengan pertumbuhan fisik hewan. Pada hewan, setelah dilahirkan dalam kurun waktu yang singkat ia dapat berjalan mengikuti induknya. Hal itu tidak terjadi pada manusia. Bayi ketika dilahirkan, respon atau rangsangan dari luar dilakukan secara refleks. Pada saat lahir, bayi hanya mampu menggerakkan tangannya atau reflektif ke arah kepalanya. Nah, untuk yang kedua yaitu perkembangan pada peserta didik. Ada beberapa macam dari perkembangan pada peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan intelek. Intelek atau daya pikir seseorang berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otaknya. Karena daya pikir menunjukkan pertumbuhan saraf otaknya. Karena daya pikir menunjukkan fungsi otak, kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Nah, yang kedua perkembangan emosi. Emosi atau perasaan merupakan salah satu potensi kejiwaan yang harus dimiliki manusia. Keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan primer, merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, setiap individu tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan bantuan lainnya. Ia memerlukan teman. Pada umumnya, setiap anak-anak akan lebih tertarik kepada teman sebaya yang sama jenis kelaminnya. Yang keempat yaitu perkembangan bahasa. Fungsi pokok bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau sarana pergaulan dengan sesamanya. Bahasa sebagai alat komunikasi yang dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaan kepada orang lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.